Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video narasi komunikasi antara arsitek dengan klien. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri anggota kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama ada Ibu Terana Wisutama dengan NIM akhir 07 sebagai arsitek, ada Kadalina Andayani itu saya sendiri dengan NIM akhir 014 sebagai klien, ada Muhammad Zamroni dengan NIM akhir 018 sebagai klien, ada IGD Wahyu Saputra dengan NIM akhir 023 sebagai arsitek, dan ada Agung Firmansyah dengan NIM akhir 025 selaku arsitek. Selanjutnya mengenai video percakapan narasi antara arsitek dan klien. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Lina dan Pak Zamroni. Bagaimana kabarnya? Selamat Siang Pak Wisu. Pak Baik Agung, Pak kabar Wahyu. saya. Baik. Bagaimana kabar Pak Wisu, Pak Agung dengan Pak Wahyu? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, mungkin melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang progres dari perancangan restoran yang Bapak Zamroni dan Bu Lina yang sudah menginformasikan ide-idenya ke kami dan kami sudah proses. Mungkin kali ini kita akan meetingkan lagi apa saja akan diperlukan atau direvisi kembali yang sesuai dengan kebutuhan Bu Lina dan Pak Zamroni. Baik, saya izin share screen untuk 3D yang sudah kami buat bertiga. Baik, apa sudah terlihat share screen saya di sini? Sudah Pak Wisu. Mungkin Pak. dari Bu Lina dan Pak Zamroni, dari file yang sudah saya kirim minggu lalu, apa ada yang kurang cocok atau belum puas dari hasil 2D yang sudah saya kirimkan? Ini sih kami sudah membuat 3D yang mungkin lebih kebayang lah nantinya bagaimana Ibu restoran Ibu yang di Kedonganan ini. Iya Pak, kemarin saya udah sempet cek denahnya, tapi sepertinya nggak ada ini ya. Untuk security itu nggak ada ya Pak ya? Tempat untuk security-nya nggak ada ya? Belum ada ya? Mungkin bisa ditambahin Pak. Kayak setelah dipikir-pikir untuk keamanan di sana juga. Oke, baik Bu Lina. Berdasarkan kemarin data-data yang Ibu kasih itu belum ada tentang bahas security. Jadi berdasarkan masukan Bu Lina, mungkin nanti kita tambahkan satu security di eh, antara area masuk ke restoran atau di area masuk parkir. Menurut menurut kalau tapi menurut dari kami lebih cocok di area masuk dari parkir itu. Jadi lebih aman gitu. Gimana menurut Bu Lina? Oh Apa iya, mau posisinya dirubah? parkir, iya sepertinya ya. Ya. Kayak lebih, biasanya juga di parkir nggak sih? Biar juga nanti kalau misalnya ada yang kendaraan keluar masuk itu bisa langsung dibantu lah sama security-nya. Ya, betul, Itu betul. ya sepertinya ya Pak Roni ya. Ya betul. Betul, Mungkin untuk beli kamar kirim bagi pengunjung juga biar tahu arah masuk mobilnya kemana dan arah motornya kemana. Gitu sih menurut saya. Oke, baik. Kami note, nanti kami sesuaikan dengan desainnya. Ini maaf, ini di layar saya aja atau gimana nih, share screen-nya hitam? Oh, sudah. Mungkin kalian yang Bu Lina aja. Ini dari saya masih kelihatan sih. Iya ya, sudah. Oke. Sudah terlihat Bu Lina bagaimana? Masih error? Sudah. Sudah ya? Oke, bisa dilanjut Bu Lina. Apa saja lagi yang mau ditambahkan atau Pak Zamroni yang mau ditambahkan? Silahkan. Kalau Bu Lina gimana? Udah cukup atau saya lanjut? Coba dari
Pak Roni dulu deh. Nanti saya kalau ada tambahan nanti kan saya sampaikan lah. Oke, baik. Di sini saya akan membahas masalah tentang landscape itu. Eh, Bagaimana untuk perlengkapan landscape, terutama bagian tanamannya, penataannya itu seperti apa nanti ya. Saya melihat dari sini kan mungkin bisa dicocokkan dengan konsep-konsep yang sudah Bapak arsitek ajukan kepada kami mengenai landscape-nya itu seperti apa. Itu sih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Roni ya. Sebelumnya untuk pertimbangan landscape-nya di sini kita mulai aja lah dari ini ya, dari entrance masuknya. Yang pertama di sini kita ada penempatan pohon palem dan juga rumput ekor kuda. Coba Bapak bisa ke depan entrance. Nah, di sini kita tuh pertimbangan untuk menggunakan palem palem yang di sini ini sesuai sama di mana kita menggunakan konsep tropis. Kemudian ekor kuda itu sendiri di sini karena dari segi estetika itu palam ekor kuda itu termasuk semak-semak yang bisa dikombinasikan dengan tanaman lain, terutama dia memiliki cabang yang banyak dan rimbun untuk menutupi dari segi tanahnya dia. Terus ini untuk di bagian planter box yang bulat ini bisa dilihat di situ kami menempatkan tanaman-tanaman yang rindang supaya untuk tajuk berteduh dari bangunan itu sendiri. Oke, kemudian lanjut ke area tamannya bisa Pak Wisnu? Taman yang di dalam area bangunan. Nah, untuk di tanaman coba kita lihat dulu ya. Oke, sebentar. Nah, untuk di area tanamannya di bangunan, di area taman bagian dalam ini kami menggunakan pohon ketapang kencana yang memiliki tajuk yang lebar di situ karena mungkin sekarang juga lagi hype penggunaan penggunaan tanaman ketapang kencana ini. Terus di bagian dinding-dinding rosternya itu ada tanaman Likuan Yew untuk memberikan tanaman rambat supaya lebih hijau. Kemudian ada pohon palem sesuai gimana tema tropis itu dan juga ada tanaman bougainville yang ada di area tengah taman dan juga di area pantai yang bisa dilihat kalau itu area pantai. Nah, untuk di area pantai di sini sendiri, pertimbangan saya dan tim untuk menggunakan tanaman bougainville itu di mana pertama tanaman bougainville itu cocok untuk cuaca panas, di mana dia semakin banyak terkena sinar matahari, makin makin banyak makin rimbun juga bunga yang akan tumbuh. Nah, di sana itu cocok karena di wilayah kedalaman ini kita kan cuacanya lebih panas dan iklimnya itu eh, cocok untuk dari tanaman ini sendiri. Nah, maka dari itu kami pertimbangan untuk menggunakan tanaman ini di area sunset areanya. Baik, mungkin itu dari saya tentang peletakan dan pertimbangan penggunaan listriknya. Apakah ada lagi dari Pak Zamroni dan Bu Lina? Saya rasa jawabannya Pak Agung itu cukup baik ya, sangat kompleks sekali. Jadi terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari segi peletakan tanaman saya sudah serak ya, udah semakin fix lah dengan desain seperti ini. Dan tapi bagian saya lihat pada bagian untuk sunset area ini, saya lihat penempatannya masih monoton ya menurut saya ya. Saya kayak masih banyak ruangan-ruangan yang kosong di sana. Mungkin bisa ditambahkan atau apa itu untuk pertimbangannya bagaimana itu untuk bisa terlihat lebih menarik itu sih menurut saya. Oh, oke, untuk menanggapi dari pertimbangan Pak Roni tadi, mungkin kami dan tim akan mungkin menambahkan dari segi landscaping-nya mungkin bakal ada stepping stone atau softscape baik rumput ataupun waterscape mungkin supaya lebih ramai ya kalau pengennya Pak Roni, mungkin supaya tidak monoton seperti ini. Mau gimana Pak Roni?
Kalau menurut saya sih mungkin bisa ditambahkan kayak vegetasi-vegetasi itu supaya terlihat kayak lebih rindang, supaya lebih apa namanya tidak terlalu panas di dalamnya itu untuk bagi kenyamanan pengunjung juga kan gini. Setelah itu mungkin dari Bu Lina, apakah ada penambahan lagi untuk mengenai landscaping-nya itu atau ada pembahasan lain? Eh, Kalau untuk landscaping, tadi sudah banyak ya dijelaskan sama Pak Agung, dan apa landscape pohonnya itu tuh pertimbangannya tuh ada ke bangunan kan, misalnya kayak bangunan yang bulat-bulat ini kan atasnya kaca ya, kita tahu sendiri kalau bangunan kita ini ada view ke pantai, jadi dia kemungkinan akan panas gitu loh Pak Agung. Apa efektif nggak ya kalau ada tanaman itu aja untuk hawanya sih, terutama ya hawa panasnya itu. Nah, ya itu benar Pak Agung. Untuk bagian bangunan lantai 2 itu, Mungkin untuk menanggapi yang tadi itu ya, ya bangunan kaca yang di atas tuh mungkin memang terlalu masif sih. Untuk saya lihat, maka dari itu saya tambahkan untuk pohon ketapang di sana supaya sebagai ini sih, eh, penutup untuk cahaya matahari supaya ngeredus lah cahayanya supaya masuk ke bangunan itu lebih sedikit. Tapi mungkin akan kami tambahkan selanjutnya untuk penambahan sun shading di area kaca karena ya sih kelihatan lebih terlalu banyak cahaya matahari yang bakal masuk. Jadi mungkin kami tambahkan sun shading di arah orientasi terbit dan arah orientasi tenggelamnya matahari. Mungkin nanti akan kami tanggapi permintaannya nanti. Kira-kira kalau isi sun shading itu mengganggu view nggak ya? Maksudnya kan orang ke sana tuh pasti pengen lihat sunsetnya juga gitu. Gimana ya kira-kira sun shadingnya ya? Mungkin nanti sun shading-nya itu kita bisa bikin yang bisa untuk ditutup dan dibuka ya. Mungkin menggunakan engsel atau tirai yang bakal ditutup dan dibuka sesuai kondisi yang bakal ada di lapangan. Mungkin nanti bisa kita buat seperti itu, Bu Lina. Iya, iya, iya. Kalau saya sih lebih kayak mungkin yang engsel gitu ya, coba dicariin alternatifnya ya. Kalau tirai kayaknya kurang sih kalau menurut saya. Oke, oke. Mungkin saya juga ada saran. Mungkin untuk sun shading-nya itu bakal ada railing di atasnya sehingga dia bisa menutup melingkar dan juga bisa dilipat berbentuk melingkar juga. Jadinya bisa dibuka tutup berbentuk railing sih untuk saran saya. Kalau engsel mungkin kan bisa bukanya atas bawah atau ke samping. Kalau rel kan bisa kita buat sesuai dari bentuknya sendiri. Iya, iya, iya. Bisa sih kayaknya. Harusnya. Eh, oke. Gimana, Sun ada shading. tambahan lagi Bu Lina dan Pak Zamroni mungkin di area makamnya untuk dimensi-dimensinya ada yang kurang atau bagaimana? Eh, mungkin saya dulu ya Pak Roni. Ini apa? Saya boleh lihat bangunan yang bulat-bulat ini. Itu kemarin untuk akses tangganya itu ukuran berapa ya Pak Wisu? Kelihatannya kayak kecil atau karena bangunannya besar kelihatannya kecil. Baik Bu Lina, di sini kami merancang bangunan tangganya ini untuk ke lantai 2 yang ke area makan indoor itu cuma 80 cm Bu Lina. Karena kami buat 80 cm itu biar nggak terlalu besar sih. Biar nggak terlalu jadi gembrot gitulah istilahnya bangunannya. Begitu sih Bu Lina. Tapi kalau emang mau dibesarkan lebih dikit masih bisa kami usahakan. Kalau menurut Bapak, misalnya kalau 80 untuk
tamu papasan itu kan mungkin agak sempit ya. Menurut Ya, Bapak benar. apa lebih baik dilebarkan atau dibuatkan jadi 2 akses? Jadi yang turun naik, yang turun beda, yang naik juga beda aksesnya gitu. Jadi lebih bagus yang mana ya kira-kira ya? Boleh sih Bu, coba nanti kita buatkan dulu desainnya bagaimana tuh yang sesuai request Ibu. Mungkin ada 2 arah atau 1 arah tapi bisa dua orang yang mengakses. Coba nanti kita buatkan dulu 2 versi ini. Mana yang Ibu lebih serak dengan desainnya itu kita pilih nanti. Oh iya sih. Cuman kalau Jadi misalnya ini kalau dilebarin, satu akses itu nanti kami besarkan dimensinya lagi. Seperti itu sih Bu. oh iya. Tapi kalau Minusnya cuma misalnya di fasad sih biasanya. misalnya ini dilebarin Pak, ngaruh ya pasti ke gini, apa atapnya ya. Soalnya ini saya lihat di 3D railingnya nembus sampai atap. Ya, pasti ngaruh ke atap Jadi juga lebih Bu kalau emang ya, dilebarkan lagi. ya. Coba mungkin kalau misalnya mempertahankan fasad bisa 2 arah, tapi coba deh Oke Bu, dibuatkan nanti ke coba kita coba dulu ngerubah dikit ya Mbak ya. Oke. Mungkin dari saya juga ada Pak tambahan Roni, masukan, Bu Lina. Ada tambahan masukan. ya. Setelah saya lihat ini ya, pada bagian ruang makan outdoor ini, yang berbentuk U ini, bisa di zoom out nggak? Nah, pada bagian ruang makan outdoor ini, saya lihat tuh pada bagian atapnya itu kan overstack-nya itu kan terlalu pendek ya. Bagaimana sih caranya menanggulangi jika ada hujan itu biar agar tidak tampias ke area meja makannya itu. Karena kan dilihat itu kan sangat 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 memungkinkan lah air untuk masuk ke sana gitu. Atau ditambahkan tirai kah atau gimana kah? Gimana sih pertimbangannya? Baik Tapi Pak Roni, di sini saya akan menjawab sih dari pertanyaan Pak Roni. Pertama-tama ini desain yang saya buat, overstack yang sudah saya buat itu sudah 1 meter lebih Pak Roni. Jadi kalau emang air hujan itu masuk, pasti ada risiko air hujan itu masuk. Apalagi ini sangat terbuka ya, dan ini di tepi pantai. Tapi untuk menanggulangi itu bisa saja sih seperti Pak Roni katakan sebelumnya dipakein seperti horden itu apa tirai, tirai, tirai apa mungkin dari rotan ada juga bahannya dari bambu tapi eh, kita pasangkan yang bisa istilahnya ke knockdown lah waktu hujan saja diturunkan nanti juga penempatan di atas waktu digulung itu juga tidak mengganggu fasad sih seperti itu sih nanti kita buatkan rel di atasnya. Bagaimana Pak Roni? Mungkin ada Pak Roni ada referensi lain? Kalau menurut saya sih mungkin lebih cocok dipakein tirai yang seperti Bapak Wisnu tadi bilang. Cuman itu cara gimana supaya itu tidak sama seperti Bapak Wisnu tadi juga bilang, gimana cara biar nggak merubah bentuk fasadnya itu. Karena itu kan mengganggu estetika juga kan bagi para pengunjung supaya ya bisa terlihat bagus lah. Gimana mungkin bisa dikasih solusi ke saya nanti mengenai mengenai tirai ini untuk bisa air hujannya tidak tampias. Itu sih menurut saya ya. Mungkin dari Bu Lina, apakah ada yang bisa ditambahkan lagi? Kalau saya, menurut saya sih sudah cukup ya. iya sih Pak, mungkin tadi sedikit not-not itu aja, sama mungkin nanti dipertimbangkan untuk tampiasnya itu agar tetap tidak mengganggu fasadnya lah. Kalau harusnya sih bisa ya, harusnya bisa ditanggulangi dengan seperti itu karena ya nggak enak juga terlalu konvensional jadinya kelihatan kalau cuma ya udah nanti kalau hujan turun aja tirainya gitu. Mungkin bisa dipikirkan lagi yang lebih inovatif lah supaya tidak mengganggu dan juga lebih efisien untuk tampiasnya. Seperti itu sih Pak. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya Sama, mungkin itu sama bisa. lagi satu sih mungkin dari saya.
Heeh. Coba itu di bagian area makan ordernya itu di tengah-tengahnya mungkin bisa ditambahin kayak kursi-kursi lagi supaya lebih padat juga gitu. Jadi terlalu kosong itu menurut saya sih. Itu sedikit masukan dari saya sih. Oke, berarti di sini mau ditambahin kursi lagi ya Pak Roni ya. Cuman risikonya agak sirkulasi agak kurang sih Pak Roni menurut saya, sirkulasi pengunjungnya. Jadi Ya saya sih. buat di tengah kosong karena untuk sirkulasi jalan di tengah sih Pak Roni. Oke, oke, siap. Bisa Tapi coba nanti dipertimbangkan lagi di ya perjalanan dipertimbangkan berikutnya. nanti, nanti setelah restoran berjalan apa pengunjungnya akan bertambah dan bagaimana sih kelanjutannya. Itu aja sih nanti tentang pengaturan di lapangan saja. Oke, Bu Lina, mungkin saya rasa cukup. Gimana, ada yang perlu Kalau dari ditambahkan lagi oleh Bu Lina? Enggak sih, menurut saya sih cukup ya. Mungkin nanti note-note itu tolong direvisi untuk meeting selanjutnya. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Kan itu, Pak. Oke, baik Bu Lina. Oke, oke. Baik, berdasarkan diskusi tadi, saya sudah rangkum beberapa poin dari Pak Roni dan Bu Lina. Itu ada beberapa poin saya catat itu. Jadi yang pertama itu adalah terkait penambahan pos satpam itu dan posisinya itu nanti kan kita sesuaikan ya. Oke, lalu yang kedua itu landscape-nya nanti kita sesuaikan lagi penambahan yang dibilang Pak Roni dengan desain sama peletakannya. Lalu terutama di sunset area itu ditambahin apa terkait stepping stone sama vegetasi agar lebih rindang ya. Lalu selanjutnya itu ada terkait kaca yang di bangunan bulat itu nanti kita coba desain sun shading dengan teknologi yang dibilang sama Pak Agung itu yang bisa dibuka dengan engsel atau dengan railing itu nanti kita coba desain. Lalu sama tangganya ada dua opsi nanti kita buatin opsi yang dua arah namun lebih lebar atau yang eh dua arah namun yang lebarnya kecil atau yang tidak betul maksud saya sorry. Atau yang satu eh, atau yang satu arah namun ada dua tangga. Lalu ada bangunan liter U itu yang terakhir tadi bilang sama Pak Roni itu nanti kita coba desain tirai sama kita coba tambah-tambahin furniture agar terlihat lebih ramai bangunannya. Oke. Mungkin itu aja ya. Ya, Ya, baik ya. sih. Terima kasih sih atas kesimpulannya Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas waktunya ini Bapak Zamroni sama Bu Lina. Mungkin kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita atur jadwal sesuai jadwal Bu Lina sama Pak Roninya gimana. Nanti hubungi kami aja kapan bisanya. Mau Zoom meeting lagi atau ketemu langsung, kita siap sih. Tapi kasih waktu untuk kita untuk merevisi ini, kemungkinan 1 minggu ke depan sudah jadi gambarnya. Tenang saja. Aman Pak Wis, aman Ya. Pak Wis. Ya, terima kasih banyak Ibu Lina sama Pak Zamroni. Iya, Sehat terima selalu. kasih. Terima kasih dari kami. Kami tutup meeting ini. Baik, Ya, terima terima kasih semuanya. Makasih Pak Agung, makasih Pak Wahyu, makasih Pak Wisnu, makasih Bu Lina. Ya, terima kasih semua. Sama-sama.